Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfarianti, NPM 145404422636. MK Gadar Maternan Neonatal. Di sini saya akan menjawab dari kasus 1. Seorang perempuan melahirkan spontan di PMB. Saat bayi lahir tidak menangis, warna kebiruan, gerakan lemah, terlihat warna ketuban hijau. Pertanyaannya, apa diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? Diagnosanya yaitu asfiksia. Karena sudah ada 3 tanda-tanda. Asfiksia itu adalah saat bayi lahir dia tidak menangis spontan. Nah, di sini ada 3 tanda-tanda. Yang pertama, bayi tidak menangis spontan. Yang kedua, warna kebiruan, warna kulitnya. Yang ketiga, tonus ototnya lemah gitu. Nah, nomor 2, apa tindakan segera yang tepat untuk kasus tersebut? Tindakan segera yaitu kita harus lakukan resusitasi. Nah, resusitasi itu merupakan langkah pertolongan medis untuk mengembalikan fungsi napas atau sirkulasi darah di dalam tubuh yang terhenti, yang bertujuan untuk menjaga darah dan oksigen tetap beredar ke dalam seluruh tubuh. Nah, kemudian nomor 3, jelaskan patofisiologinya berdasarkan penyebab yang ada pada kasus di atas. Patofisiologinya yaitu kondisi yang menyebabkan asfiksia meliputi kurangnya oksigen sel, rentan karbon dioksida berlebihan, dan asidosis metabolik. Kombinasi ketiga peristiwa itu menyebabkan kerusakan sel dan lingkungan biokimia yang tidak cocok dengan kehidupan. Tujuan resusitasinya itu intervensi tepat untuk yang membalikan efek-efek biokimia asfiksia sehingga mencegah kerusakan otak dan organ yang irreversibel yang akibatnya akan ditanggung sepanjang hidup. Itu menurut Varney. Nah, bayi baru lahir mempunyai karakteristik yang unik, transisi dari kehidupan janin intrauterin, kehidupan bayi ekstrauterin, menunjukkan perubahan sebagai berikut. Alveoli paru janin dalam uterus berisi cairan paru. Pada saat lahir bayi mengambil napas pertama, udara memasuki alveoli paru dan cairan paru. Dia absorpsi oleh cairan paru. Pada napas kedua dan berikutnya, udara yang masuk alveoli bertambah banyak dan cairan paru diabsorpsi sehingga kemudian. Nah, pertanyaan ketiga, jelaskan patofisiologinya berdasarkan penyebab yang ada pada kasus di atas. Patofisiologinya yaitu kondisi patofisiologis yang menyebabkan asfiksia menjadi kurangnya oksigen sel, retensi karbon dioksida berlebihan, dan asidosis metabolik. Kombinasi ketiga peristiwa itu menyebabkan kerusakan sel dan lingkungan biokimia yang tidak cocok dengan kehidupan. Nah, tujuan resusitasi yang pertanyaan nomor 2 itu intervensi yang tepat untuk mengembalikan efek-efek biokimia asfiksia sehingga mencegah kerusakan otak dan organ yang irreversibel yang akibatnya akan ditanggung oleh sepanjang hidup. Nah, bayi baru lahir mempunyai karakteristik yang unik, transisi dari kehidupan janin intrauterin, kehidupan bayi ekstrauterin, menunjukkan perubahan sebagai berikut. Alveoli paru janin dalam uterus berisi cairan paru. Pada saat lahir bayi mengambil napas pertama, udara memasuki alveoli paru dan cairan paru diabsorpsi oleh cairan paru. Pada napas kedua dan berikutnya, udara yang masuk alveoli bertambah banyak dan cairan paru diabsorpsi sehingga kemudian seluruh alveoli berisi udara yang mengandung oksigen. Aliran darah paru meningkatkan secara dramatis. Hal ini disebabkan ekspandasi. Bayi baru lahir itu mempunyai karakteristik yang unik, transisi dari kehidupan janin intrauterin ke kehidupan bayi ekstrauterin, menunjukkan kehidupan sebagai berikut. Alveoli paru janin dalam uterus berisi cairan paru. Pada saat lahir bayi mengambil napas,
pertama, udara masuk ke alveoli paru dan cairan paru diabsorpsi oleh cairan paru. Pada napas kedua dan berikutnya, udara lah yang masuk. Alveoli bertambah banyak dan cairan paru diabsorpsi sehingga kemudian seluruh alveoli berisi udara yang mengandung oksigen. Aliran darah paru meningkat secara dramatis. Hal ini disebabkan ekspandasi paru yang membutuhkan tekanan puncak aspirasi, inspirasi, dan tekanan akhir ekspirasi yang lebih tinggi. Ekspansi paru dan peningkatan tekanan oksigen alveoli keduanya menyebabkan penurunan resistesi vaskuler paru dan peningkatan aliran darah paru setelah lahir. Aliran intrakardial dan ekstrakardial mulai bersih arah yang kemudian diikuti penutupan ductus arterius. Kegagalan penurunan resistesi vaskuler paru menyebabkan hipertensi pulmonal persisten pada bayi baru lahir atau persistent pulmonary hypertension of the neonate. Dengan aliran darah paru yang inadequat dan hipoksemia relatif, ekspansi paru yang inadequat menyebabkan gagal napas. Nah, segitu saja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan jawabannya puas dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Eid Mubarak.